Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 mata kuliah Perencanaan, Pemantauan dan Penilaian Program Kesehatan akan menjelaskan topik terkait sustainability dan evaluasi program kesehatan. Kelompok kami terdiri atas Alia Azahra, Fada Aditya, dan Sabina Maharani. Adapun tujuan dari video pembelajaran ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Perencanaan, Pemantauan dan Penilaian Program Kesehatan yang diampu oleh Prof. Wahyu Sulistiadi, serta untuk memberikan pemahaman terkait sustainability dan evaluasi program kesehatan. Sustainabilitas adalah istilah yang berasal dari sektor kehutanan yang berarti tidak memanen lebih dari yang hutan berikan. Dalam sustainabilitas dikenal 3 dimensi yang meliputi proteksi lingkungan atau planet, dimensi sosial atau orang, dan dimensi keuntungan atau profit. Kesehatan bersinggungan dengan dimensi sosial atau person. Sementara itu, sustainabilitas program kesehatan berarti perbaikan kesehatan komunitas berkelanjutan sampai masa depan agar komunitas tersebut dapat memenuhi kebutuhan kesehatan. Untuk mengetahui apakah program yang dirancang berkelanjutan atau tidak, digunakan beberapa indikator yang meliputi: pertama, pemeliharaan manfaat kesehatan dari program; kedua, institusionalisasi atau kelembagaan; ketiga, peningkatan kapasitas masyarakat. Kadangkala, meskipun program telah dirancang agar berkelanjutan, program dapat diberhentikan atau terus dilanjutkan dengan beberapa pertimbangan. Suatu program kesehatan dapat dihentikan apabila pertama, ada metode intervensi lain yang lebih efisien; kedua, alasan program tersebut telah hilang. Misalnya, penyakitnya telah tereradikasi. Sebaliknya, suatu program kesehatan sebaiknya dilanjutkan apabila pertama, program tersebut jika diberhentikan akan bersifat kontraproduktif; kedua, aborsi program menghambat pencapaian program dan perjalanan program menjadi sia-sia; ketiga, program baru tidak mendapatkan dukungan yang sama dari program yang ada sekarang. Untuk menentukan program tersebut dilanjutkan atau diberhentikan, kadangkala diperlukan perhitungan dengan metode cost-benefit analysis. Cost-benefit analysis yang digunakan untuk mengetahui apakah suatu intervensi yang dilakukan atas program membawa keuntungan atau tidak. Suatu program dilanjutkan apabila benefitnya jauh lebih besar daripada cost-nya. Berikutnya adalah sustainability model yang terdiri atas 3 komponen utama yang masing-masingnya terbagi atas faktor-faktor beserta tingkatannya yang akan dipilih untuk menentukan skor. Komponen proses berkaitan dengan faktor manfaat, kredibilitas, adaptasi proses, serta efektivitas. Komponen staf berkaitan dengan faktor keterlibatan, pelatihan, dan perilaku staf, serta keterlibatan kepemimpinan senior dan juga klinis. Komponen organisasi berkaitan dengan faktor kesesuaian antara pelayanan dengan tujuan dan budaya strategis organisasi, serta infrastruktur yang mendukung sustainabilitas. Berikut adalah ketentuan skor pada masing-masing faktor yang bisa diinterpretasikan melalui yang pertama, portal diagram. Titik yang berwarna biru menunjukkan skor maksimum, sedangkan titik yang berwarna abu-abu menunjukkan skor yang diperoleh. Jarak di antara kedua titik menunjukkan potensi peningkatan suatu faktor. Yang kedua adalah bar chart. Seperti portal diagram, bata yang berwarna abu-abu menunjukkan skor yang diperoleh, sedangkan bata yang berwarna hijau, merah, dan biru menunjukkan skor maksimum. Jarak di antara kedua batang tersebut menunjukkan potensi peningkatan suatu faktor. Sustainability berkaitan dengan CSR yang kerangka strateginya terdiri atas 4 langkah. Yang pertama, identifying the points of intersection yang menunjukkan keterkaitan antara rangkaian kegiatan organisasi atau company's activity chain dan masyarakat. Oleh karena itu, pengaruh kegiatan organisasi terhadap masyarakat disebut sebagai inside-out linkages, dan pengaruh kondisi eksternal terhadap kegiatan organisasi disebut sebagai outside-in linkages. Berikut adalah contoh looking inside-out mapping the social impact of the value chain yang membantu organisasi untuk melihat dampak kegiatan terhadap masyarakat di sekitar lingkungan organisasi tersebut beroperasi pada Rumah Sakit Khusus Mata RSKMX yang dijelaskan berdasarkan infrastruktur, SDM, teknologi, pengadaan, dan setiap proses kerjanya. Berikutnya adalah choosing which social issue to address,
yaitu prioritas isu sosial yang terbagi atas 3 jenis. Yang pertama ada generic social issues, atau isu yang tidak dipengaruhi oleh jalannya organisasi dan tidak memengaruhi daya saing organisasi. Yang kedua ada value chain social impact, atau isu sosial yang terpengaruh oleh jalannya organisasi. Dan yang terakhir ada social dimension of competitive context, yaitu isu sosial yang memengaruhi berjalannya dan juga daya saing dari organisasi. Langkah berikutnya adalah creating a corporate social agenda, di mana agenda sosial ini sebagai respon dari pengkategorian isu yang terbagi atas agenda sosial yang responsif, yaitu mitigasi risiko seperti membangun budaya safety culture, dan agenda sosial yang strategis yang merujuk pada hubungan antara organisasi dan masyarakat, salah satunya adalah community engagement. Tahap terakhir adalah creating a social dimension to the value proposition yang harus melibatkan 3 aspek sustainability, yaitu aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, sehingga menghasilkan solusi yang sesuai seperti meningkatnya taraf kesehatan, diutamakannya hak pasien, serta dijaganya kualitas dan mutu pelayanan kesehatan. Menurut CDC, terdapat 2 macam pendekatan dalam sustainability program kesehatan yang terdiri dari pendekatan inti dan pendekatan pelengkap. Pada pendekatan inti, terdapat 2 hal yang dapat dilakukan. Yang pertama, mengembangkan dan menerapkan kebijakan. Yang kedua, membangun koalisi dan kemitraan yang relevan. Sedangkan pendekatan pelengkap terdapat 4 hal yang dapat dilakukan. Yang pertama, mendirikan rumah komunitas untuk tenaga kesehatan. Yang kedua, mengembangkan keterampilan anggota. Yang ketiga, mengembangkan strategi komunikasi. Yang keempat, mengembangkan strategi pemasaran sosial. Contoh implementasi sustainability program kesehatan adalah pada program HIV/AIDS. Untuk memahami sustainability program, dibutuhkan analisis strategi dari 4 elemen. Yang pertama, teknis, mengacu pada ketersediaan pelayanan klinis HIV/AIDS dengan fasilitas yang memenuhi standar nasional. Yang kedua, program, mengacu pada manajemen, koordinasi, dan implementasi layanan HIV/AIDS berbasis fasilitas. Yang ketiga, sosial, mengacu pada kegiatan HIV/AIDS yang bergantung pada permintaan layanan HIV/AIDS oleh masyarakat. Yang keempat, keuangan, mengacu pada adanya pendanaan yang memadai. Tantangan yang dihadapi dalam sustainability program HIV/AIDS yang pertama yaitu teknis, meliputi ideologi dan pengetahuan. Yang kedua, non-teknis, meliputi dana dan infrastruktur. Lalu yang ketiga, ODA, yaitu orang dengan HIV/AIDS mengalami diskriminasi oleh masyarakat, sehingga beberapa ODA mengalami depresi dan kurangnya perawatan serta dukungan terhadap ODA. Oleh karena itu, strategi yang dapat dilakukan agar tercapainya sustainability program HIV/AIDS adalah melakukan intervensi yang berfokus pada program pencegahan dan perawatan HIV/AIDS berbasis bukti, serta mengembangkan dan menetapkan kebijakan untuk memaksimalkan upaya pencegahan dan perawatan HIV/AIDS. Selain itu, juga diperlukan dukungan sosial terhadap ODA agar dapat berpartisipasi dalam program kesehatan HIV/AIDS. Dalam memasarkan program agar dapat digunakan oleh pihak lain, dilakukan dengan pemasaran atau marketing. Pemasaran atau marketing adalah kegiatan sosial dan manajerial yang melibatkan beberapa orang atau kelompok masyarakat dalam memperoleh apa yang mereka inginkan dengan memproduksi, menawarkan, dan menukarkan produk yang bernilai kepada pihak lain. Strategi pemasaran dapat terlaksana apabila tersedianya sarana yang disebut dengan bauran pemasaran atau marketing mix. Marketing mix adalah inti dari strategi pemasaran program, di mana unsur-unsur pemasaran yang saling terkait dibaurkan, diorganisir, dan digunakan dengan tepat sehingga tujuan program dapat dicapai secara efektif dalam mewujudkan kebutuhan dan keinginan konsumen. Beberapa faktor penting dalam marketing mix yaitu yang pertama ada produk, price, promotion, place, people, proses, dan juga physical facility. Terdapat replikasi program cegah stunting yang menunjukkan adanya keberlanjutan program, yaitu dari Desa Batu Ampar dan Desa Mantan menuju Desa Binaan yaitu Desa Sentabai. Program tersebut memiliki beberapa kegiatan seperti peningkatan KIA, PHBS, pelatihan kader, akses air bersih dan sanitasi, serta pekarangan keluarga sehat. Berikut adalah pihak-pihak yang mendukung keberlanjutan program cegah stunting melalui fasilitasi kemitraan termasuk keterlibatan Pemda, dunia usaha, civil society organization, dan juga akademia. Dari materi yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa dalam mencapai sustainability program kesehatan diperlukan langkah-langkah tertentu, seperti berfokus dalam memperkuat dan mempertahankan infrastruktur kesehatan untuk mendukung strategi kebijakan yang mengarah pada masyarakat yang lebih sehat sehingga meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia. Berikut referensi yang kami gunakan dalam pembuatan video ini, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan.